Kepala polisi yang ternyata sudah disuap oleh Park Won-soo mau tidak mau harus membuka kasus itu kembali. Ia meminta anak buahnya untuk segera membuat surat panggilan kepada Yojin. Polisi itu juga mengabarkan hal tersebut kepada Park Won-soo. Park Won-soo pun merasa senang dengan semua yang terjadi. Tanpa ia harus bertindak, Yojin akan jatuh dengan sendirinya. Di sisi lain, Yojin yang sedang pencitraan dengan lembaga amalnya dibuat bahan pembicaraan oleh awak media. Awak media bertanya tentang panggilan polisi terkait dengan kematian ibunya Ana. Nah, Yojin yang merasa tidak siap dengan pertanyaan seperti itu, langsung tak sadarkan diri di tempat. Ia selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Melihat semua kejadian itu, Park Won-soo merasa kalau semua rencananya akan segera berhasil. Sementara itu, tampak Paman Botak sedang mendatangi Yojin di rumah sakit. Paman Botak diketahui mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan pemilik JSS yakni Yojin. Paman Botak memberi pesan kepada Yojin untuk tidak mengganggu anak. Jika Yojin tak mengindahkan peringatannya, Paman Botak akan bertindak sendiri. Mendengar penjelasan seperti itu, Yojin tentunya sangat marah. Namun, Yojin tidak bisa berbuat apa-apa. Yojin ternyata sangat segan terhadap Paman Botak. Meski ia terlihat sangat lucu, Paman Botak memiliki sesuatu yang membuat Yojin tidak bisa berkutik. Selanjutnya, tampak Jia datang menemui Yojin. Jia ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi antara Yojin dan ibunya Ana. Akhirnya, Yojin bercerita yang sebenarnya. Yojin bilang jika ia tidak pernah membunuh ibunya Ana. Ia juga tak menyuruh siapapun untuk melakukan hal tersebut. Ia tak terlibat dalam pembunuhan ibunya Ana. Jia bilang jika benar, mengapa ketika di hadapan Ana, Yojin selalu bertindak seolah Yojin yang menghabisi ibunya Ana. Yojin menjelaskan jika itu ia lakukan agar ayahnya Ana percaya kalau ia adalah wanita yang jahat yang bisa melakukan apapun, termasuk akan menghabisi Ana jika Sejun meninggalkannya. Mendengar penjelasan Yojin, Jeha percaya kalau sebenarnya Yojin sangat mencintai Sejun, ayahnya Ana. Namun karena situasi yang ada membuat pernikahan mereka hanya menjadi pernikahan demi kepentingan politik semata. Selanjutnya, Yojin yang sudah mempercayai Jeha meminta Jeha untuk datang ke lantai 9. Di sana, Jeha bisa menemukan semua informasi tentang dirinya. Jeha juga bisa mencari informasi tentang apapun di sana. Yojin menitipkan ruangan cermin di lantai 9 sepenuhnya pada Jeha. Sebelum pembicaraan itu selesai, tampak Sungwon datang menemui Yojin. Akhirnya Jeha pun pergi. Sungwon yang sudah merasa menang berusaha mengintimidasi Yojin. Sungwon bilang jika ia bisa membersihkan nama baik Yojin. Sebagai imbalannya, ia meminta Yojin untuk menyerahkan ruang kaca di lantai 9 kepada Sungwon. Mengetahui hal itu, Yojin baru sadar kalau tujuan Sungwon memanfaatkan Ana adalah untuk menguasai ruang kaca. Dengan menguasai ruang kaca, Sungwon bisa mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan. Padahal seperti yang sudah kita tahu, Yojin telah memberi akses itu sepenuhnya kepada JH. Selanjutnya, tampak JH datang ke ruang kaca untuk mendapatkan informasi yang ia inginkan. Di tempat lain, tampak Yojin mendatangi kantor polisi untuk mengklarifikasi kasus meninggalnya ibunya Ana. Park Won-soo dan juga Sungwon tampak girang mengetahui kalau Yojin datang ke kantor polisi. Mereka merasa telah berhasil menjatuhkan Yojin. Ternyata mereka salah. Yojin dan asistennya telah merencanakan semuanya. Yojin telah berhasil menjebak Sungwon sehingga percaya kalau pencuri itu adalah saksi kunci dalam kasus meninggalnya ibunya anak. Padahal si pencuri itu adalah anak buah Yojin sendiri. Mengetahui kalau dirinya sudah masuk dalam jebakan Yojin, Sungwon pun marah mengetahui dirinya telah dikerjai Yojin demi meningkatkan citra politik Yojin dan Sejun ayah anak. Dengan hal itu, kini masyarakat akan menyalahkan Park Won-soo atas penyerangan politik terhadap Sejun. Di lain sisi, dia merasa kalau korban dari semua intrik ini adalah anak, karena Sejun harus membuat interview yang memutarbalikkan fakta. Sejun melakukan hal itu demi rencana Yojin berhasil dengan baik. Padahal tak semua rencana Yojin bisa Sejun ketahui.
jika Sejun tidak melakukan hal tersebut, elektabilitas Sejun sebagai capres akan menurun drastis. Di lain sisi, tampak anak yang sedang menghubungi Sungwon. Ia ingin bertanya kepada Sungwon tentang semua yang terjadi. Anak percaya kalau pamannya Sungwon tahu kebenaran atas pemberitaan di media massa tentang kematian ibunya. Sungwon yang merasa kalau anak sudah tidak ada gunanya lagi bagi dirinya, ia pun memutuskan telepon anak. Mengetahui kalau pamannya menghindar darinya, anak tampak sedih. Mengetahui hal itu, JH datang mendekati anak. Selanjutnya, Ana minta maaf kepada JH karena telah bertindak sendiri. Ana menyesal karena tidak menghiraukan peringatan dari JH dan lebih percaya pada Sungwon. Selanjutnya, JH menenangkan Ana dengan berkata kalau ia akan selalu ada buat Ana apapun yang terjadi. Selanjutnya, tampak Sejun datang untuk menemui Ana. Sejun meminta maaf pada Ana karena Sejun telah memutarbalikkan fakta tentang kematian ibunya Ana. Sejun bilang jika semua yang ia katakan di depan media adalah kebohongan belaka. Ayahnya berkilah jika ia terpaksa melakukan semua itu demi elektabilitas politiknya. Dengan melakukan hal itu, maka citra politiknya akan menjadi lebih baik. Selanjutnya, Ana meminta ayahnya untuk berhenti sebagai politikus. Karena ayahnya menjadi politikus, hidup Ana menjadi hancur. Di lain sisi, Sejun menjelaskan kalau ia tak akan melakukan hal itu. Jika ia berhenti menjadi politisi, maka hidup Ana akan terancam oleh Yojin. Sejun melakukan semua itu demi keselamatan Ana. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, Ana bilang jika ayahnya sekarang telah kehilangan Ana. Sekarang Ana sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Sejun ayahnya. Ana beranggapan kalau ayahnya ternyata lebih mementingkan karir politiknya dibandingkan dengan dirinya. Di tempat lain, tampak JH yang kini memiliki akses penuh terhadap ruangan kaca di lantai 9. Di sana, JH mencari segala informasi apapun yang bisa membuat Ana bisa lepas dari cengkraman Yojin. Dengan sangat sabar, JH terus berusaha mencari semua data yang tersedia. Hal tersebut ternyata juga diperhatikan oleh asisten perempuan Yojin. Di tempat lain, tampak Ana sedang berziarah ke makam ibunya. Selanjutnya, tampak Yojin mendatangi Ana. Ana bilang jika Yojin tak seharusnya berada di pemakaman ibunya. Ana percaya kalau Yojinlah yang membunuh ibunya. Yojin bilang agar Ana tidak berusaha mencari tahu siapa pembunuh ibunya. Yojin meminta Ana agar percaya sesuai dengan berita yang beredar saat ini. Ana lebih baik diam dan tak mengganggu Sejun dan juga Yojin. Jika Ana melakukan hal itu, kelak Ana akan menjadi anak presiden dan akan mewarisi semua perusahaan yang dimiliki oleh Yojin. Setelah Ana memiliki segalanya, Ana baru bisa membalas dendam pada Yojin. Ana menjawab kalau ia tidak akan berhenti untuk terus mengungkap dalang kematian ibunya. Yojin bilang jika Ana terus melakukan hal itu, maka bisa dipastikan kalau kehidupan Ana akan dipenuhi dengan tragedi. Orang-orang yang ada di sekitar Ana akan dihabisi. Ana menimpali jika sebelum Yojin bisa melakukan rencananya, maka JH akan menghabisi Yojin. Selanjutnya, Yojin bilang jika JH mau menjadi bawahannya karena JH ingin membalaskan dendam mantan kekasihnya yang sudah meninggal. Tetapi karena JH menderita sindrom PTSD, maka ia akan selalu membutuhkan bantuan Yojin. Yojin diperlukan oleh JH agar ia bisa membalaskan dendamnya kepada orang yang telah membunuh kekasihnya. Ana jadi emosi begitu mengetahui kalau JH melakukan semua itu demi kekasihnya yang sudah meninggal. JH yang sudah mendapatkan info penting dari lantai 9, akhirnya ia memutuskan untuk menemui Sejun. JH bilang pada Sejun jika ia menemukan sebuah informasi penting. Dalam info tersebut, Sejun bisa lepas dari cengkraman Yojin. JH juga bilang kalau Sejun bisa menjadi presiden tanpa harus dalam belenggu Yojin. Sejun tentu sangat penasaran dengan info yang dimiliki oleh JH. JH menjelaskan bahwa ia tahu kalau ada dokumen yang berisi semua tindak kejahatan yang dilakukan oleh Park Won-soo dan juga semua orang-orang penting yang ada di dalam dunia politik.
Mereka ini tergabung dalam sebuah grup yang disebut dengan konsorium. Namun, bukti itu saat ini berada pada seseorang yang tidak berkecimpung di dalam dunia politik. Jika Sejun bisa mendapatkan dokumen itu dan mengeksposnya ke media, maka Yojin akan jatuh dan tidak bisa mengancam Sejun lagi. Di sisi lain, tampak Yojin yang sedang ditemui oleh asisten perempuannya. Sang asisten memberitahu jika JH menghabiskan banyak waktu di ruang kaca. Mengetahui hal itu, Yojin bertanya pada cermin canggih tentang informasi apa yang dicari oleh JH. Selanjutnya, kita diajak kepada JH, di mana Sejun bertanya kenapa JH mau memberikan info sepenting itu pada Sejun. JH menjelaskan bahwa hanya dengan cara itulah Ana bisa terlepas dari Yojin. Selanjutnya, JH berkata, jika Sejun bisa terlepas dari Yojin, pastinya Ana juga akan bisa lebih bahagia. Kini Sejun menyadari jika JH melakukan semua itu demi anak semata wayangnya. Sejun meminta JH untuk mendapatkan dokumen itu dan menyerahkan kepadanya. Sejun berjanji jika hal itu terjadi, Sejun akan berubah dan akan membahagiakan Ana. Yojin sendiri kini menyadari kalau Jia telah menemukan informasi penting tentang orang-orang yang tergabung dalam kelompok konsorium. Di malam berikutnya, tampak Jia sedang mendatangi Park Won-soo. Di sana, Jia disambut dengan ramah oleh Park Won-soo. JH mengatakan kalau dirinya punya data kuat tentang Park Won-soo dan juga rekan-rekannya yang terlibat dalam mega korupsi. Mendengar hal tersebut tentu membuat Park Won-soo merasa gelagapan. Park Won-soo bertanya bagaimana JH bisa mengetahui hal yang sangat rahasia tersebut. JH menjelaskan bahwa informasi yang ia dapat dari ruangan kaca lantai 9 adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Yojin yang berada di kantor JSS tahu akan info apa yang sudah dicari di ruangan kaca oleh JH. Dari sana, Yojin bisa menduga arah pergerakan JH. Untuk itu, ia meminta semua petinggi JSS untuk mendukung semua langkah-langkah yang akan ditempuh oleh JH. Perlu diketahui bahwa dokumen rahasia tersebut saat ini dipegang oleh seorang dokter. Akan tetapi dia tidak bisa mendekati si dokter karena ia selalu mendapatkan pengawalan pribadi. Dokter itu adalah anak dari presiden yang sekarang berkuasa. Bagi JH, itu tidak menjadi masalah. Demi kebahagiaan anak, JH rela mengorbankan banyak waktu untuk mengawasi sang dokter penyimpan dokumen itu. Di sisi lain, Park Won-soo juga bertindak. Ia memerintahkan anak buahnya untuk bisa menghancurkan dokumen tersebut sebelum berhasil dikuasai oleh JH. Selanjutnya, Park Won-soo juga melaporkan hal tersebut kepada kelompok konsorium, di mana di sana ada Sungwon, kepala polisi, dan deretan pejabat tinggi Korea lainnya. Mereka semua terlibat dalam sebuah korupsi yang sangat besar. Setelah mengetahui kalau rahasia mereka akan terbongkar, mereka pada memerintahkan semua bawahannya untuk mengambil dokumen itu meski ada yang terluka. Setelah mengikuti dokter untuk beberapa lama, JH tahu kalau dokumen itu tersimpan dalam sebuah flash disk yang selalu dibawa oleh si dokter. Karena sang dokter memiliki pengawalan yang sangat ketat, akhirnya ia berhasil meloloskan diri. Ketika sedang kabur dari JH dengan menggunakan mobil, sang dokter malah berhadapan dengan kaki tangan Park Won-soo. Anak buah Park Won-soo akhirnya berhasil menghadang sang dokter dan berusaha merampas dokumen yang berupa flash disk. Namun, tiba-tiba dia datang dan menyelamatkan dokter itu. Ketika mereka sedang berlari, JH berhasil mendapatkan flash disk yang dimaksud dari tangan dokter. Oleh karena itu, target dari anak buah Park Won-soo sekarang berubah ke arah JH. JH bisa melepaskan diri dari pengejaran itu dengan cara melompat ke sebuah mobil, meski akhirnya ia tertembak. Selanjutnya datang Sejang yang menyelamatkan JH dan membawanya lari. Sejang dan JH baru sadar jika luka JH ternyata sangat parah. Sejang merasa sangat khawatir dengan kondisi JH saat ini. Yojin yang mendapatkan kabar kalau JH tertembak merasa sangat khawatir. Di tempat lain, tampak Miran sedang membangunkan Ana untuk memberitahu jika JH dalam kondisi kritis.
Ana sangat khawatir dan panik akan kondisi JH. Namun demikian, Ana tidak bisa melakukan apapun saat ini. Yang bisa Ana lakukan adalah berdoa demi keselamatan JH. Park Wangsu merasa dirinya tidak aman. Ia selanjutnya meminta pihak kepolisian untuk datang dan mengambil alih lantai 9 kantor JSS. Yojin tahu jika JH sudah berada di kantor JSS. Ia meminta anak buahnya untuk membawa JH ke lantai 9. Hal ini penting karena ada banyak orang yang ingin mencelakai JH. Saat ini, JH jadi incaran oleh semua orang yang berada di konsorium karena JH memegang dokumen penting tentang mega korupsi. Yojin selanjutnya meminta dokter JSS untuk melakukan operasi terhadap JH. Yojin bilang jika dokter berhasil menyelamatkan JH, ia akan menjadikan sang dokter sebagai anggota lantai 9, tempat ruangan kaca milik Yojin berada. Tak lama berselang, kepala kepolisian datang ke kantor JSS. Pihak polisi bermaksud menggeledah lantai 9, namun mereka tidak bisa menemukan lantai 9 karena lantai 9 sangat dirahasiakan. Akan tetapi, polisi berhasil menemukan server dari ruang kaca. Pihak polisi lalu melaporkan hasil temuannya kepada Park Won-soo. Hal tersebut tentu membuat Park Won-soo merasa senang. Ketika polisi akan membawa server itu, tiba-tiba sang polisi mendapatkan panggilan dari seseorang. Polisi itu disuruh mundur dan orang yang menyuruh mundur adalah dokter yang telah diselamatkan oleh JH. Jadi ceritanya dokter itu merasa berhutang budi pada JH. Karena yang meminta adalah anak presiden sendiri, maka si polisi pun tidak bisa menolak permintaan tersebut. Mengetahui kalau rencananya telah digagalkan tentu membuat Park Won-soo marah besar. Selanjutnya, Yojin menyuruh Sejang dan anak buahnya untuk menemukan flash disk yang hilang ketika JH terjatuh. Meski sudah berusaha dengan keras, Sejang dan anak buahnya tidak bisa menemukan flash disk yang dimaksud. Shin kemudian berpindah pada Ana yang saat ini datang ke kantor JSS. Ia bermaksud untuk menemui JH kekasihnya. Namun lantai 9 CSS adalah tempat rahasia yang tak semua orang boleh masuk ke sana. Hanya mereka yang mendapatkan persetujuan dari Yojin yang bisa memasuki lantai 9. Selanjutnya, Ana menemui Yojin dan meminta izin untuk bisa bertemu dengan JH. Tetapi Yojin malah memintanya untuk pulang. Tanpa diduga oleh siapapun, Ana memanggil Yojin dengan sebutan ibu. Ana juga bersimpuh dan memohon pada Yojin agar diizinkan bertemu dengan kekasihnya. Sepertinya Yojin tersentuh dengan apa yang dilakukan oleh Ana, apalagi jika kemungkinan buruk bisa terjadi pada JH. Selanjutnya, Yojin mengizinkan Ana untuk bertemu dengan JH di lantai 9. Setelah mereka tiba di lantai 9, Yojin bilang jika Ana harus segera pergi setelah menemui JH. Yojin mengatakan kalau itu adalah hal terbaik yang bisa dilakukan oleh Ana. Semua itu dilakukan agar lokasi keberadaan JH tidak diketahui oleh siapapun. JH saat ini sudah menjadi incaran dari kelompok konsorium. Ana mengerti dengan semua penjelasan Yojin dan menurutinya. Selanjutnya, dengan penuh sedih dan haru, Ana mengucapkan salam perpisahan pada JH yang sedang tak sadarkan diri. Beberapa hari berselang, Sejun menanyakan keberadaan Ana pada Yojin. Yojin bilang kalau dirinya tidak bisa menyembunyikan Ana. Ana pergi sesuai dengan kehendak dirinya sendiri. Yojin bilang kalau dirinya kini berusaha membahagiakan Ana dengan caranya sendiri. Sejun tampak tak percaya dengan apa yang didengar dari mulut Yojin. Shin kemudian berpindah pada meja bundar, di mana di sana terdapat semua anggota konsorium. Mereka semua tampak gusar setelah mengetahui kalau flash disk rahasia itu sudah tidak berada di tangan dokter lagi. Beberapa saat kemudian, masing-masing dari mereka mendapatkan pesan dari Yojin. Kini mereka beranggapan kalau Yojin telah memegang dokumen rahasia tersebut. Selanjutnya, mereka memberikan selamat kepada anggota baru, yaitu Yojin.
Mengetahui hal itu, Yojin tampak tertawa senang. Dulu, ia selalu dijauhi oleh semua anggota konsorium, tetapi kini malah diajak untuk bergabung. Padahal Yojin sendiri belum menemukan flash disk yang dicuri oleh JH. Keesokan harinya, tampak Sungwon sedang berembuk dengan Park Won-soo. Mereka berencana untuk merebut ruang kaca di lantai 9 CSS milik Yojin. Pada awalnya, Park Won-soo merasa tidak setuju dengan usulan Sungwon. Ia tahu kalau di sana masih ada orang kuat yaitu JH. Sungwon kemudian bilang jika JH saat ini sedang terluka, jadi tak mungkin bagi JH untuk melakukan pertarungan. Kondisi JH memang sedang lemah saat ini. Shin kemudian berpindah pada JH yang baru sadar dari pingsannya. Selanjutnya, JH bertanya kepada sang dokter tentang anak. JH merasa kalau ketika ia sedang tak sadarkan diri, ia merasa ada anak di sana. Dokter bilang kalau anak memang sempat datang sebentar. Selanjutnya, JH meminta cermin ajaib ruangan kaca untuk memperlihatkan anak ketika sedang berada di sana. Tampak Ana sedang menangis di samping JH yang belum sadarkan diri. JH tampak menangis mengetahui kesedihan Ana. Yojin mengetahui kalau JH sudah sadar. Ia langsung bertanya kepada JH di mana flash disk yang telah berhasil JH ambil. JH menjawab kalau dirinya mencuri flash disk itu bukan untuk Yojin. Yojin bertanya kenapa JH tak memberikannya saja kepada dirinya. JH berkilah bahwa semua perusahaan Yojin juga terlibat dalam mega korupsi itu. Jadi kalau JH menyerahkan flash disk itu pada Yojin, tak mungkin bagi Yojin untuk mengungkapnya kepada media. Mendengar penjelasan JH seperti itu tentu membuat Yojin terdiam. Tampak sekali kalau sang pemimpin JSS itu tidak berani melawan JH. Mengetahui sikap Yojin yang seperti itu terhadap JH membuat pimpinan JSS yang lain mulai ragu. Petinggi itu mengajak Sejun untuk berpikir ulang dan mungkin sudah saatnya memilih pemimpin baru daripada harus melayani Yojin yang dinilai lembek. Pernyataan itu tentu membuat Sejang merasa curiga. Jangan-jangan dia memang sudah berkhianat dan ternyata benar saja. Ternyata ia sudah bersengkongkol dengan Sungwon. Bersama dengan pasukan Park Won-soo, mereka sedang bersiap-siap untuk menyerang kantor JSS. Ketika mereka benar-benar datang menyerang kantor JSS, pimpinan JSS itu malah melumpuhkan sistem pengamanan yang ada. Tentu hal itu memudahkan bagi anak buah Sungwon dan juga Park Won-soo untuk masuk ke lantai 9. Mereka menuju ruang kaca dengan membawa sebuah bom. Mengetahui kalau Sungwon datang dengan pasukannya, Yojin merasa terkejut. Apalagi saat ini kondisi JH sedang lemah karena JH baru saja sadar dari pingsannya. Sungwon kini benar-benar merasa di atas angin. Selanjutnya, Sungwon meminta Yojin untuk menyerahkan ruangan kaca kepadanya. Kalau Yojin menolak, Sungwon akan meledakkan ruangan tersebut dengan bom yang telah dibawanya. Meski dirinya terdesak, Yojin tetap merasa tenang di hadapan Sungwon. Park Won-soo juga melakukan video call pada Yojin, akan tetapi Yojin tetap tenang dan dingin. Padahal saat itu ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Langkah selanjutnya, JH bertindak seolah-olah ia mengkhianati Yojin. JH bilang kalau Yojin belum memiliki flash disk tersebut. JH berkata kalau dirinya lah yang menyimpan flash disk tersebut. Selanjutnya, Sungwon meminta JH keluar dari ruang kaca dan menyerahkan flash disk tersebut kepadanya. Mengetahui akan hal itu, Yojin bertanya apakah JH bisa menghadapi mereka, mengingat JH masih dalam kondisi lemah. JH hanya bilang bila masalah sudah selesai. JH meminta Yojin untuk tidak usah datang ke ruang kaca lagi dan itu akan membuat hidup Yojin lebih bahagia. Hal itu membuat Yojin teringat pada saat dirinya pertama kali bertemu dengan JH. Dari pertemuan itulah Yojin banyak berubah dan menjadi lebih baik. Tak lama setelah itu tampak JH pergi meninggalkan Yojin. Di hadapan Sungwon, Yojin bilang kalau permainan baru saja dimulai.
Yojin lalu berbicara kepada cermin ajaibnya. Yojin meminta untuk menemukan lokasi keberadaan cucu dari sang petinggi CSS. Selanjutnya, ia memerintahkan pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Langkah Yojin tersebut membuat sang petinggi CSS tersebut sangat terkejut. Selanjutnya, ia berlutut dan meminta ampun kepada Yojin. Menjawab permintaan maaf itu, Yojin meminta petinggi CSS untuk menukar dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, petinggi CSS itu mengedor kepalanya sendiri. Kejadian itu membuat Sungwon ternganga ketakutan. Ia tak menyangka kalau kakaknya begitu kejam. Jin kemudian berpindah kepada JH yang masih dalam kondisi lemah. JH berusaha mengambil flash disk yang telah ia sembunyikan. Selanjutnya datang anak buah Park Won-soo untuk merebut flash disk itu. Namun tiba-tiba datang Sejang yang menyelamatkan JH. Sejang lalu membawa JH masuk ke dalam mobil yang ternyata di sana sudah ada Sejun. JH yang sudah muak dengan semuanya itu lalu menyerahkan flash disk itu pada Sejun. Selanjutnya ia pergi untuk membalas dendamnya kepada Park Won-soo. Setelah mendapatkan flash disk tersebut, Sejun lalu menghubungi kelompok konsorium. Mereka mengajak Sejun untuk bertemu karena Sejun memiliki flash disk yang mereka cari. Selanjutnya, Park Won-soo menyuruh kaki tangannya untuk mencari Ana dan JH. Park Won-soo berpikir dengan menyandra Ana, maka ia akan bisa meminta flash disk itu dari Sejun. Karena Park Won-soo tahu kalau Sejun sangat mencintai putrinya. Ana yang sedang berangkat ke Spanyol tiba-tiba didatangi dan dibawa oleh kaki tangan Park Won-soo. Selanjutnya, Park Won-soo menghubungi Sejun untuk datang ke lantai 9 di CSS. Ia menunjukkan Ana yang saat ini sedang menjadi sandera. Tanpa pikir panjang lebar, Sejun meminta Sejang untuk langsung membawanya ke kantor CSS. DH sendiri langsung dihubungi oleh Miran dan menjelaskan situasi yang ada. Miran berkata kalau Ana ditahan oleh Park Won-soo di sebuah wilayah tambang. Hal itu membuat JH langsung pergi ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya di sana, JH langsung mengobrak-abrik anak buah Park Won-soo yang jumlahnya banyak sekali. Meski kondisi kesehatan JH belum prima, ia masih bisa mengalahkan hampir separuh dari kaki tangan Park Won-soo. JH sempat melihat anak yang dibawa oleh kaki tangan Park Won-soo. Dengan sekuat tenaga, JH berusaha membantu anak, tetapi karena kondisinya yang memang masih lemah, ia berhasil dipukul oleh seorang suruhan dari Park Won-soo. Setelah itu, JH bisa melihat anak dibawa pergi oleh gerombolan tersebut. Setibanya di kantor CSS, tampak Ana sedang dijadikan sandera. Selanjutnya tampak Paman Botak dan pasukan CSS berusaha menghadang kaki tangan Park Won-soo dan juga Sungwon. Sebenarnya Paman Botak berhasil mengalahkan orang yang telah membawa Ana. Akan tetapi ketika akan menolong Ana malah teringat akan masa lalunya. Ia pernah melihat Paman Botak ketika ibunya meninggal. Kini Ana malah menjauhi Paman Botak yang sebenarnya ingin membantu Ana. Di tempat lain tampak JH yang kini bisa bangkit kembali. Karena rasa cintanya yang besar kepada Ana, JH terus berusaha keras untuk menghabisi semua kaki tangan Park Won-soo. Akhirnya tinggal seorang musuh yang paling kuat. Ia merasa ketakutan dengan JH yang telah berhasil mengalahkan semua teman-temannya. Selanjutnya, dia bertanya tentang keberadaan Ana. Kaki tangan Park Won-soo dengan ketakutan bilang jika Ana dibawa ke lantai 9 di kantor CSS. Dia juga bilang kalau JH ingin menyelamatkan Ana, JH harus secepatnya ke sana sebab Sungwon membawa bom berdaya ledak besar yang tidak bisa dijinakkan oleh Sungwon. Karena sebenarnya Park Won-soo telah berbohong terhadap Sungwon. Setelah mendengar semua itu, JH langsung tancap gas menuju lantai 9 gedung CSS. Sementara itu, tanpa Sungwon sedang berhadapan dengan Yojin dengan raut muka santai. Ia tidak menyadari kalau sebenarnya bom yang dibawa tidak bisa dimatikan. Sungwon terus mengintimidasi Yojin agar menyerahkan ruangan kaca ajaib dan lantai 9 kepada dirinya. Selanjutnya, Sungwon juga bercerita
kalau dirinya lah yang sebenarnya telah menghabisi kekasihnya JH. Yojin sangat marah besar kepada Sungwon yang telah membuat hidup JH temannya menderita. Selanjutnya kita diperlihatkan Sejun yang datang ke lantai 9. Padahal Yojin sudah mewanti-wanti Sejun untuk tidak pernah datang ke lantai 9 karena hal itu akan membuat Sejun dalam bahaya. Namun, karena rasa cintanya kepada anak sematawayangnya, Sejun memutuskan untuk pergi ke lantai 9. Di sisi lain, Sungwon mengetahui kalau Sejun datang karena ingin menyelamatkan anak. Sungwon merasa senang dengan hal itu. Ia berharap Sejun akan membawa flash disk yang Sungwon inginkan. Selanjutnya, JH sudah sampai di depan kantor CSS. Ia selanjutnya mencari anak. Dari layar monitor, ia bisa tahu kalau anak sedang dikejar oleh kaki tangan Park Won-soo. Dengan sisa tenaga yang ada, JH mendatangi tempat persembunyian anak. Di sana, pertempuran dengan musuh pun terjadi. Hingga pada momen tertentu, pihak musuh berhasil menangkap dan menyandera anak. Ia meminta JH untuk menyerah. Selanjutnya, JH meminta anak untuk memberikan kode keamanan yang dulu pernah ia ajarkan. Selanjutnya, dengan sigap, JH mendor anak buah Park Won-soo. Kita selanjutnya diperlihatkan JH yang sedang terjatuh dan tak sadarkan diri karena kehilangan banyak darah. Mengetahui akan hal itu, Ana tampak panik. Jin berpindah pada Sejun yang tampak masuk ke dalam ruangan kaca untuk menemui Yojin. Di sisi lain, Yojin meminta Sejun untuk pergi. Yojin bilang kalau Sejun bisa menjadi presiden karena dirinya memiliki dokumen dalam flash disk yang saat ini sedang dicari oleh anggota konsorium. Sejun bilang jika dirinya tidak mau menjadi presiden jika Yojin meninggal. Tujuan Sejun mau menjadi presiden karena ia ingin lebih berkuasa dari Yojin. Yojin menjawab kalau sebenarnya ia tak terlibat dalam kasus pembunuhan ibunya anak. Yojin cuma ingin Sejun percaya kalau Yojin yang membunuh ibunya anak. Hal itu Yojin lakukan agar Sejun tidak meninggalkan Yojin. Akhirnya keduanya berusaha jujur akan perasaan masing-masing, bahwasanya mereka sebenarnya saling mencintai, tetapi karena kesalahpahaman dan kebesaran ego masing-masinglah akhirnya membuat mereka salah paham. Jin berpindah pada anak yang membantu mendorong Jia ke ruang kesehatan. Di sana, asisten Yojin menyarankan anak untuk pergi ke lantai 9. Sebenarnya, Ana menolak saran itu karena ia ingin menemani JH. Asisten Yojin itu meminta anggotanya untuk membawa Ana, sebab hanya Ana lah yang bisa membantu Yojin. Sesampainya di lantai 9, Sungwon malah memanfaatkan situasi dengan mendor kaki sang asisten. Selanjutnya, Sungwon menyandera Ana dan meminta masuk ke dalam ruangan kaca. Hal itu tentu membuat Yojin tak mempunyai pilihan. Setelah Ana dan Sungwon masuk, Sungwon meminta Sejun untuk menyerahkan flash disknya. Yojin meminta Sejun untuk tak menuruti perintah Sungwon. Mengetahui hal itu, Sungwon langsung mendor Yojin. Shin berpindah pada JH yang sedang diobati. Setelah tersadar, JH bilang pada Sejang kalau bom yang ada di lantai 9 tidak bisa dimatikan. Sejang melaporkan hal itu kepada Yojin. Sungwon mendengar laporan itu dan Sungwon pun langsung panik. Sungwon memohon pada Yojin untuk menyalakan lift agar Sungwon bisa kabur. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, tekanan listrik dalam gedung tersebut malah turun. Lift pun akhirnya mati. Di sisi lain, kondisi Yojin semakin melemah. Selanjutnya, Sejun, Ana, dan Yojin tampak kompak seperti sebuah keluarga. Tanpa Ana dengan sabar berusaha menguatkan Yojin. Di lain sisi, Paman Potak dan juga JH berusaha menuju lantai 9 dengan cara tidak lewat lift. Sesampainya di sana, kedatangan JH diketahui oleh Sungwon. Tetapi Sungwon malah menyandera Ana. Sungwon meminta agar dirinya bisa keluar dari lantai 9 bersama JH. Tak ada pilihan, JH membiarkan Sungwon keluar dari sana. Langkah selanjutnya, JH berusaha menjinakkan bom yang tadi dibawa oleh Sungwon. Tetapi sepertinya sudah tidak ada waktu lagi untuk mematikan bom itu.
Akhirnya, Eugene memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan menaruh bom itu di ruangan kaca. Dengan demikian, daya ledak bom itu bisa dikurangi. Selanjutnya, tampak Sejun malah menemui Eugene dan meminta JH untuk menjaga Anna selamanya. Mengetahui akan keputusan ayahnya, Anna pun menangis sejadi-jadinya. Beberapa saat kemudian, Eugene dan Sejun saling memaafkan atas semua kejadian selama ini. Akhirnya, ledakan itu pun terjadi. Eugene dan Sejun akhirnya meninggal dalam ledakan itu. Tetapi berkat pengorbanan mereka, JH, Anna, dan asisten bisa selamat. Setelah beberapa waktu berlalu, tampak kelompok konsorium sedang berkumpul. Di sana tampak Sungwon tertawa bahagia. Mereka senang karena flash disk yang berisi dokumen rahasia itu sudah hancur bersamaan dengan ledakan yang terjadi. Mengetahui kalau flash disk itu sudah hancur tak berbekas, Park Won-soo pun juga tersenyum bahagia. Akan tetapi tampak JH sudah ada di depannya. Selanjutnya, JH mengikat Park Won-soo untuk segera dihabisi. Di sisi lain, tampak Sungwon yang baru saja pulang dari pertemuan. Di sana dia baru sadar kalau semua anak buahnya sekarang telah menjadi bawahan asisten Yojin. Waktu pun terus berjalan dan tanpa Anna dan Jia hidup bahagia. Dan film pun selesai.